Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan kita kali ini tentang pengaruh RL dan RS. Yang pertama kita implementasikan atau kita gunakan pada rangkaian fixed bias. Jadi pengaruhnya apa sih eh, dengan adanya RS dan RL ini terhadap rangkaian fixed bias? Untuk dasarnya, analisis AC pada rangkaian fixed bias sudah kita bahas sebelumnya ya, tetapi itu tidak sama sekali menggunakan RL dan RS atau tidak melibatkan RL dan RS. Nah, sekarang kita bahas pengaruh RL dan RS pada rangkaian fixed bias. Yang pertama dulu fixed bias akan kita bahas. For the fixed bias transistor amplifier of figure 5.54C, jadi untuk rangkaian fixed bias, rangkaian penguat fixed bias pada gambar 5.54C ini, ya ini ya, ada RB, ada RC, ada transistornya di sini, dan ada RL, RS, dan VS. Tegangan sumber sinyalnya ada di VS. Oke, bukan tegangan sumber utamanya ya, sumber DC-nya bukan. Ini AC. Untuk tegangan sumber DC-nya ada di sini VCC. Substituting the RA equivalent circuit for the transistor and removing the DC parameter results in the configuration of 5.55. Jadi dari rangkaian ini kita konversi, kita rubah menjadi rangkaian ekuivalen RE atau model RE-nya. Nah, tentunya sama seperti sebelum-sebelumnya kita buang semua parameter DC. Dalam hal ini VCC-nya kita nolkan, kita hubungkan dengan ground. Step by step-nya sama persis dengan sebelumnya. Nah, step by step-nya sama persis dengan sebelumnya. Mengegroundkan VCC, menjadikan transistor ini menjadi rangkaian ekuivalen hubung singkat atau short circuit seperti ini. Nah, dan akan tampak pada gambar 5.5 ini. Oke, penampakannya seperti ini. Kalau yang dulu kita punya rangkaian fixed bias tanpa RS dan RL itu seperti gambar yang di bawah ini. Nah, sekarang menjadi seperti ini dengan adanya RS ini, ada VS tentunya ya, dan ada RL di sini. Oke, it is particularly interesting that figure 5.55 is exactly the same in appearance as figure 5.22. Secara eksplisit kalau kita lihat di sini, secara eksplisit hal ini menarik bahwasannya gambar 5.5 ini itu secara tampilan itu sama atau persis, secara tampilan itu persis. Dengan gambar apa? Dengan gambar 5.22 pada saat kita membahas fixed bias yang pertama. Nah, pada bab ini ya. Kecuali ada kecualinya ini. That now there is a load resistance in parallel with RC. Nah, kecuali sekarang ada RL yang terparalel dengan RC ya. Ini RL terparalel dengan RC. Dan a source resistance has been introduced in series with a source VS. Dan RS juga di sini terpasang RS. Kalau yang di bawah kan sampai VI saja. Sekarang terpasang RS di sebelah kirinya VI ini. Ada RS yang diseri dengan VS. RS ini adalah resistansi sumber sinyal atau resistansi sumber. Terus VS ini adalah tegangan sumber sinyal. Seperti itu. Adapun rumusnya, penurunan rumusnya yang pertama yang akan kita cari adalah gain tegangan dengan beban AVL. AVL. Nah, berarti di sini mengikutkan yang namanya RL with RL. Nah, AVL. Rumus AVL dengan AVNL itu sama. Dari segi generalnya untuk rumus AVL dan AVNL itu sama.
Tetapi yang AVL, saya peringatkan lagi, yang AVL ini mengikut sertakan atau memasukkan variabel RL. Kalau AVNL sama dengan V output per V input juga kan ya. Nah, AVNL ini tidak memasukkan RL, baik RL atau RS nggak masuk di situ. AVNL ini untuk rangkaian pada gambar ini, sebelah kanan 5.22. Ini rangkaian AVNL. Kalau AVL ini dia cuma menggunakan RL saja. Rumusnya sama V output per V input. Oke, kita lihat dulu dari atas rumusnya. Di sini kita punya RL aksen. Nah, di sini pada gambar ada RL saja. RL aksen itu sama dengan RO paralel RC paralel RL. Sebagaimana yang ada di gambar 5.55. Ini sama ya. Jadi 3 resistor ini terpasang paralel. Atau di sini ekivalen ya, ekivalen RC paralel RL saja. Biasanya karena kita menghilangkan RO di sini, maka kondisi RO lebih besar atau sama dengan 10 kali RC itu harus terpenuhi. Biasanya seperti itu. Pada saat kita menghilangkan pengaruh RO atau RO-nya kita anggap nilainya sangat besar, maka kita cek dulu kondisinya apakah RO dia lebih besar atau sama dengan 10 kali RC. Nah, jika benar maka boleh kita pakai yang pendek ini, RC paralel RL saja, selesai. Oke, tujuan kita mencari AVL, penguatan tegangan dengan beban RL. V output, nah kita punya rumus V output sama dengan minus beta IB kali RL aksen. Di sini V output sama dengan V sama dengan I kali R. Beta IB ini adalah sumber arus yang dependen. Nah, Anda lihat V output polaritasnya yang positif di atas, yang negatif di bawah. Kalau 3 resistor ini sudah kita paralel dan menjadi R aksen kita pasang di sini ya, anggap saja ya RL aksen ya. RL aksen dengan sumber arus seperti ini, maka arus yang melewati RL aksen ini akan memiliki, tegangan yang ada pada RL aksen ini akan memiliki polaritas positif di bawah, plus dan minus, karena dilewati beta IB ini ya, arusnya ya. Sehingga tegangan yang ada pada RL aksen ini berlawanan polaritasnya dengan V output. Makanya ada tanda minus di sini. Minus beta IB kali RL, sudah jelas. RL ini kombinasi dari 3 resistor ini. Nah, minus beta IB langsung kita substitusikan, RL-nya menjadi ini. RC paralel RL. Oke, selanjutnya kita punya rumus IB ini sama dengan sebelum-sebelumnya, sama dengan V input per beta RE. Nah, kita ingat di sini tegangannya V input, di sini juga positif negatif V input, begitu juga di sini plus minus V input. Bukan VS ya, bukan VS, karena di sini terhalang oleh resistor RS. Nah, yang ada di sini yang terparalel langsung dengan V input, yaitu V input di sini muncul di RB, muncul di beta RE. Untuk mencari IB, I sama dengan V per R, maka IB sama dengan VI, bukan VS. Mohon diingat, bukan VS, karena yang terparalel langsung di sini VI. IB sama dengan VI per beta RE. Beta RE ini nilai resistansinya. Langsung kita substitusikan di sini IB-nya. Di sini ada IB, sudah kita temukan rumusnya. Nah, kita tinggal substitusi di sini. V output sama dengan minus beta IB-nya berubah menjadi V input per beta RE dikali RC paralel RL, atau di sini sama dengan RL aksen kan tadi ya. Nah, selanjutnya V input, di sini ada V output, di sini ada V input. V inputnya saya pindah ruas jadi penyebut di sini. Nah, jadi penyebut. Makanya di sini muncul V output per V input. Dia sama dengan AVL, penguatan tegangan dengan RL, dengan beban.
V output per V input sama dengan di sini tinggal RC paralel RL. Untuk nilai betanya karena ini sama ya bisa kita coret betanya, maka tinggal minus RC paralel RL per RE kecil. Nah, ini rumus untuk AVL. Hati-hati ini minus ya, ada minusnya. Saya hapus dulu biar nggak salah. Nah, ada minusnya, jangan sampai salah. Ada minusnya. Itu sementara untuk AVL. The only difference in the gain equation using VI as input voltage is the fact that RC of equation 5.10 has been replaced by the parallel combination of RC and RL. Ini perbedaan yang mencolok antara AVL dan AVNL ya, yang sudah kita cari AVL ya. Berhubung rumus AVL ini kan sama dengan AVNL, yaitu V output per V input. Begitu juga AVNL sama dengan V output dan per V input. Yang di sini dengan with RL, yang di sini tidak ada apa-apanya yang AVNL. Seperti yang saya perlihatkan tadi ya, di secara rangkaian untuk AVNL itu tidak ada apa-apanya, baik di sisi input ataupun di sisi output. Tidak ada apa-apanya, tidak ada RL-nya. Kalau AVL itu ada RL-nya. Rumusnya sama, tapi perbedaannya terletak pada RL saja. Di mana untuk persamaan 5.10 ini yang fixed bias, persamaan 5.10 ini fixed bias ya, persamaan fixed bias. Kalau kita tuliskan sekarang dengan konteksnya sekarang itu AVNL sama dengan minus RC per RE kecil. RC per RE kecil. Nah, yang persamaan barusan kita turunkan yaitu persamaannya yang 5.73 itu kan minus RC. Saya tulis di mana ini? Saya tulis thread gini aja. Kan AVL sama dengan minus RC paralel RL per RE kecil. Bedanya antara persamaan ini AVNL dan AVL ini hanya terletak pada RC. RC-nya. Untuk AVNL ini RC-nya berdiri sendiri di sini, cuma RC saja. Kalau di sini RC-nya itu diparalel dengan RL, itu saja. Perbedaannya itu saja, AVL dan AVNL. This makes good sense because the output voltage of figure 5.55 is now across the parallel combination of the two resistor. Nah, ini cukup beralasan ya, atau ini cukup masuk akal karena tegangan outputnya sekarang berada di sepanjang, atau dia tegangan outputnya itu berada di sepanjang dua resistor yang terparalel yaitu RC dan RL. Jika kita mengabaikan RO-nya ya, maka V output ini terparalel langsung dengan RC dan RL jika kita mengabaikan RO-nya. Nah, dengan syarat RO-nya lebih besar atau sama dengan 10 kali RC biasanya. Jadi dia terparalel dengan dua resistor untuk yang AVL. Yang AVNL cuma satu resistor yaitu RC saja. Jadi seperti itu. Oke, itu untuk AVL. Sekarang kita lihat rumus yang ZI-nya, impedansi input. Ya, ini impedansi input. Kalau kita lihat dari gambar sudah jelas sekali ya. Di sini ada RB dan ada beta RE yang terparalel. Ya sudah, rumusnya tinggal RB paralel beta RE saja. Selanjutnya as before, seperti halnya sebelumnya ya, sama ya. And the output impedance dan impedansi outputnya bisa kita lihat ZO. Nah, ZO ini ditaruh di sini ya, bukan di sebelah kanannya RL, tetapi di sebelah kirinya RL. Diingat ini impedansi outputnya itu di sebelah kirinya RL, yaitu
RC paralel dengan RO sebagaimana sebelumnya. Nah, Anda perlu harus teliti ZO-nya itu terletak di sebelah kirinya RL pada rangkaian ekivalen. Ya. Perlu diingat ini yang kita gunakan, analisisnya kan kemarin pada video sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasannya ada dua cara untuk menganalisis rangkaian penguat dengan pengaruh RS dan RL di situ ya. Ada pengaruh RL dan RS-nya. Yang pertama menggunakan rangkaian ekivalen. Yang kedua menggunakan two-port equivalent model. Model equivalent two-port. Nah, yang kita gunakan ini yang pertama yaitu rangkaian ekivalen RE atau model RE. Oke, AVL sudah ketemu, ZI sudah ketemu, ZO sudah ketemu. Sekarang tinggal AVS-nya. AVS. Nah, mari kita bahas bersama-sama untuk AVS. If the overall gain from signal source Vs to output voltage is desired, jadi jika kita menginginkan gain secara keseluruhan mulai dari sumber sinyalnya Vs di sini ya, mulai dari paling kiri ini, dari Vs ini sampai V output yang paling kanan ini. Nah, ini adalah gain keseluruhan. Gain keseluruhan. Jadi ada efek RL dan RS di situ. Mulai dari Vs sampai V output, it is only necessary to apply the voltage divider rule as follow. Jadi kita cuma menggunakan voltage divider saja itu sudah bisa di sini. Kita hanya menggunakan voltage divider saja sudah bisa. Bagaimana caranya di sini? Nah, di sini ada V input. Nah, perlu diingat V inputnya di sini itu sama dengan kita menggunakan voltage divider ya. Di sini ya, di V input ini kan nilai impedansinya sama dengan ZI ya, ZI. Jadi ZI dikali tegangan sumber sinyalnya Vs per ZI plus RS, atau kalau dulu kita tulis boleh lah, mungkin kita lebih familiar seperti ini, V input sama dengan impedansi input per impedansi input plus RS kali Vs. Vs-nya di sebelah kanan sendiri, nggak ada masalah. Jadi ZI per ZI plus RS kali Vs. Vs ini sebagai tegangan sumber sinyalnya. Oke, kita sudah punya persamaan seperti ini. Terus Vs-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi penyebut di sini. Nah, begitu juga yang ini sama ya, kalau kita pakai yang sebelah kiri ini, Vs-nya pindah ruas menjadi penyebut. Jadi ketemu VI per Vs. Tinggal resistansi dan impedansinya saja, yaitu ZI per ZI plus RS. Oke, jika kita mencari rumus AVS di sini, AVS itu penguatan tegangan yang melibatkan semuanya, baik itu RL atau RS. Kemarin kan di sini ada catatannya with RL and RS. Jadi melibatkan semuanya. Dari paling kiri Vs sampai paling kanan V output. Oke, AVS karena kita mulai dari paling kiri Vs dan paling kanan V output, maka rumusnya V output per Vs, bukan V output per V input, tetapi V output per Vs. Nah, oke, kita sudah punya tadi rumus AVL ya, AVL sama dengan V output per V input dengan RL with RL. Oke, rumus V output per V input ini bisa kita pecah menjadi V output per V input dikali V input per Vs. Jadi ini bisa kita jabarkan, V output per Vs ini sama dengan V output per V input, yaitu miliknya AVL, bukan AVNL dalam hal ini ya, karena AVNL itu tanpa beban. Nah, yang kita bahas ini yang ada bebannya. Jadi AVL
punyanya AVL yaitu V output per V input, ini sama dengan AVL kali V input per Vs. Kita sudah punya persamaan V input per Vs ini. Tinggal kita tulis saja. Ya, kita tulis saja. Nah, kalau disederhanakan lagi kan nanti kembalinya ke sini persamaannya. Karena di sini ada V input, di sini ada V input kan saling menghilangkan. Coret-coret jadi tinggal V output per Vs saja, sama dengan yang sebelah kiri. Oke, kita tulis hasil akhirnya yaitu sama dengan AVL sebagai representasi dari V output per V input dikali V input per Vs, yaitu ini Z input per Z input plus Rs. Sudah ketemu, sudah jadi rumusnya. AVS sama dengan Z input per Z input plus Rs dikali AVL. Nah, sudah ketemu. Sudah ketemu AVL, rumusnya sudah ketemu Z input, Z output, dan AVS. Because the factor of ZI per ZI plus RS yaitu V input per Vs-nya ya tadi ya ini ya. V input must always be less than 1. Karena hasil pembagian Z input per Z input plus RS ini pasti kurang dari 1 pada persamaan sebelumnya ya. Clearly support the fact that signal gain AVS is always less than the loaded gain. Jadi dari persamaan ini, karena hasil dari persamaan ini itu pasti lebih kecil dari 1, maka hal ini mendukung kenyataan bahwasannya AVS itu pasti lebih kecil dari AVL. Karena rumus AVS kan tadi sama dengan Z input per Z input plus RS kali AVL. Dan di sini hasilnya pasti kurang dari 1. Maka pasti kenyataan ini atau persamaan yang atas ini pasti benar. Oke. Selanjutnya ada contoh soal dari, mungkin sama simulasinya ya, contoh soal dari fixed bias dengan melibatkan pengaruh RS dan RL. Oke, contoh soal ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.